Sebetulnya stroke itu sendiri apa sih dok? Biar sibling itu semuanya tahu. Di antara tersumbat karena sumbatan tadi atau karena pecah, yang mana yang paling berbahaya dok? Kalau kita lihat kayak selang tuh, dia tuh suka ada lumut-lumutnya tuh dok. Nah itu kita sebut plak ya atau aterosklerosis. Gejala yang udah nunjukin ini tuh stroke loh. Nah itu apa aja dok gejala-gejala stroke gitu? Misi Pak. Oh iya, silakan. Nyari siapa? Kayak kenal, Anda siapa ya? Oh, nyari siapa? Oh, saya lagi nyari orang yang mau diajak jadi narasumber. Oh iya, siap. Anda siapa? Saya diundang tadi sini. Sama siapa ya? Sama dokter Cindy. Kayaknya salah orang, boleh Salah pulang orang ya? nggak? Pulang nih ya. Oke sibling, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dokter Cindy di podcast Dokter Cindy. Yeay, tepuk tangan dulu dokter. Iya. Jadi ini tuh podcast pertama kita ya? perdana. Aduh. Dan saya tidak sendirian sibling. Jadi saya itu bersama seorang dokter yang luar biasa, yang banyak sekali kisah-kisah mengharu biru, cetar membahana, penuh dengan inspirasi, kreasi, ya dok ya, edukatif, paripurna semuanya deh, paripurna. diborong sama beliau. Siapa lagi kalau bukan, please welcome Dokter Aiman. Mana panjangannya belum dok? Oh, Ahmad Sulaiman Al-Wahdi. Nama Masya panggungnya Allah. Aiman dok. Iya, Dokter Aiman, spesialis saraf. Kebetulan keminatannya di neurointervensi vaskular. Masya Allah. Nah itu dia nih sibling. Maka dari itu karena saya kebetulan menemukan di antara ribuan orang ya yang sangat-sangat semua orang tuh sangat-sangat cerdas, cetar gitu. Dan saya senang banget akhirnya kedatangan tamu alias saya yang mendatangi. Makasih loh dok, ini dok diundang. Aduh, jadi tersanjung saya. Tersanjung. Oke, sekarang sesuai dengan request teman-teman semuanya, sibling, kita akan membahas seputar saraf ya yang pasti, dan ini tuh kasus yang terbanyak yaitu membahas stroke ya Stroke dokter ya. ya, stroke. Karena ini tuh sudah banyak sekali dok ya, di betul. lapangan di rumah sakit ya. Dan ini penting sekali yang harus kita angkat supaya teman-teman dan sibling semuanya yang punya orang tua atau orang-orang terdekat, tersayang, mungkin punya gejala-gejala ini bisa diatasi secepatnya gitu ya dok. Jangan sampai terlambat ya dok. Betul, kemudian dicegah dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan lupa subscribe dulu channel ini dan channel Dokter Aiman nih. Dokter Aiman punya channel. Oh iya. Namanya apa Dok. dok? Silahkan promosi. Promosi dok. Nama channelnya? Aiman Al-Wahdi. Oke, isinya apa aja dok? Isinya penting banget ya pokoknya. Lebih penting dari punya dokter Cindy. Enggak dok, semuanya pasti penting dok ya. Jadi Dokter Aiman ini teman-teman semuanya punya potensi di bidang entertain ya dok ya. Enggak juga. Baru keluarin rilis loh, iya. ya kan? Nama lagunya apa dok? Yakinlah. Tuh, Yakinlah. Yang lagi stres, depresi ya, itu harus dengar lagu Yakinlah. Ada kisah di balik itu dok ya. Nanti kita angkat tuh di podcast selanjutnya. Oke, kita langsung bahas aja nih seputar stroke. Jadi yang kita tahu nih sibling semuanya kalau udah berurusan sama bagian otak ya dok, itu krusial sekali. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala ke arah stroke, apa aja yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Nah berkaitan dengan stroke, langsung kita tanya sama yang sangat ahli di bidangnya. Sebetulnya stroke itu sendiri apa sih dok? Biar sibling itu semuanya tahu. Terima kasih dokter Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya stroke itu adalah suatu kejadian ya yang bermanifestasi dengan gejala-gejala klinis. Itu biasanya gejala klinis itu menetap 24 jam tuh dok. Yang disebabkan karena memang ada masalah di pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak. Nah, apakah pembuluh darahnya itu tersumbat ataupun pecah? Jadi ada dua macam stroke itu secara garis besar. Jadi dia kesumbat atau pecah. Oke, sebelum kita masuk ke klasifikasi atau jenis-jenis dari stroke, apakah itu ada dan enggak ada, nanti kita akan bahas lagi ya dok ya. Di antara tersumbat karena sumbatan tadi atau karena pecah, yang mana yang paling berbahaya dok? Sebetulnya sih dua-duanya bahaya ya dok ya. Cuman memang yang paling banyak sekitar 80% kasus dari stroke itu dikarenakan stroke-nya sumbatan. Sehingga stroke sumbatan itu menjadi lebih banyak diedukasi ke masyarakat, jangan sampai terlambat datang. Kenapa? Karena akan mengenai banyak masyarakat gitu, dalam arti 80% dibanding 20%. Oke, karena yang kita tahu sel saraf ini kalau misalnya udah kurang asupan atau kurang pasukan nutrisi supply akan berakibat fatal dok ya? Iya, jadi sel-selnya bisa mati juga. Akhirnya menimbulkanlah gejala klinis tadi. Ntar mungkin dibahas gejala klinisnya apa aja nih. Siap, gitu. Mancing saya dok ya? Iya. Jadi yang host saya apa dok? Kembali.
Oke, sibling, sebelum kita masuk ke jenis-jenis yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman semuanya pada pingin tahu nih, sebetulnya penyebab dari stroke itu apa sih, Dok? Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin stroke itu, kita sebetulnya berbicara faktor risiko, Dok. Oke. Memang yang perlu dijaga adalah faktor risikonya. Jadi nggak bisa ada satu macam masalah aja terus jadi stroke, nggak juga gitu. Karena faktor risikonya bermacam-macam. Oke. Jadi memang biasanya kalau sumbatan tuh kan kalau kita lihat kayak selang tuh dia tuh suka ada lumut-lumutnya tuh, Dok. Nah, itu kita sebut plak ya atau aterosklerosis gitu. Jadi ada plak-plaknya numpuk-numpuk. Nah, apa yang menyebabkan plak itu bisa numpuk di situ? Ya tadi faktor risiko itu tadi salah satunya. Begitu juga yang pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darah pecah bisa juga memang permasalahannya salah satu penyebabnya aneurisma gitu ya. Aneurisma tuh pembuluh darah yang kayak balok, kayak bisul gitu, ada bisulnya. Kayak ada kantong gitu, Dok ya? Ya, jadi dia bisa pecah kayak balon terus gitu. Nah, itu bisa juga jadi pecah. Jadi banyak sih penyebabnya, tapi lebih penting mungkin ke faktor risikonya yang bisa kita modifikasi. Oke, nah sekarang kita pengen tahu, kita bongkar paling utama yang paling sering bikin kasus stroke itu apa aja, Dok? Karena stroke itu adalah suatu penyakit kardiovaskular sebetulnya ya. Jadi sama seperti jantung. Ya, yang berhubungan dengan pembuluh darah. Berarti faktor risiko yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti ke jantung atau ke pembuluh darah lainnya itu juga memiliki faktor risiko juga untuk terjadinya pembuluh darah yang ke otak yang berakibat stroke. Apa aja, yaitu seperti kita tahu dia hipertensi, dia ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi nih, Dok. Yang nggak bisa dimodifikasi ya kayak usia, itu kan kita nggak bisa modifikasi tuh. Karena jujur bertambahnya usia pasti perubahan pembuluh darah juga pasti berubah, elastisitasnya segala macam lah. Terus plak-plaknya karena pola hidup dia yang udah lama nggak beraturan misalnya kayak gitu. Genetik itu kan nggak bisa dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah seperti gaya hidup, pola makan. Terus penyakit-penyakit yang bisa dikontrol ya kita kontrol, kayak hipertensi itu udah 50% kasus di Indonesia stroke itu memiliki hipertensi. Terus ada diabetes juga, gula, itu juga harus dikontrol dengan baik, makanya perlu kita kontrol. Nah, maka dari itu kalau Dislipidemia, kolesterol juga, Dok. Itu juga penting. Asupan juga sangat berpengaruh, Iya, Dok, sangat-sangat. Olahraga, gaya hidup tadi, Dok, jatuhnya ya. Berarti kalau berhubungan sama kayak maksudnya profil-profil seperti profil lipid gitu ya, Dok? Iya, itu perlu dicek. Kadar lemak dalam tubuh, kolesterol, gula darah itu penting sekali, Penting Dok, banget. ya? Nah. Karena kan kita harus tahu nih gula darah kita berapa. Apakah ada yang bagus itu prosedurnya misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali kita harus cek darah gitu, Dok? Kalau untuk kapan sih kita harus cek gitu ya? Memang sebetulnya ya seperti jantung misalnya udah usia di atas 40 tahun kita cek, tapi kan akhir-akhir ini kita juga mendapati beberapa kasus walaupun nggak banyak ya justru stroke usia muda gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang dengan pola hidup, gaya hidup ya harus lebih aware, nggak harus kita patok usia 50 saya baru mau cek, nggak bisa juga. Jadi kalau kita memiliki gejala kayak misalnya kesemutan, sebelah, ntar kita bahas gejalanya, itu saya rasa sih udah harus tetap dilakukan periksa ke dokter ya, dipastikan itu memang nggak ada hubungannya dengan stroke atau penyakit yang lainnya. Karena memang angka stroke itu meningkat di kita dari 2014 terus ke 2018 itu meningkat. Nah, kita pengen tahu juga nih para sibling semua, sebetulnya hanya orang tua aja yang kasusnya semakin meningkat atau semakin kesini banyak anak-anak muda juga nih, Dok, yang kena stroke gitu? Iya, jadi ternyata memang tadi ada peningkatan jumlah angka kejadian stroke. Apakah memang itu disebabkan tadi faktor risikonya bisa banyak hal. Mungkin salah satunya adalah pola hidup kita yang jarang bergerak ya, maksudnya bukan milenial tapi dalam arti udah semuanya dengan gadget ya. Jadi kita udah lebih malas bergerak, terus ditambah WFH, jadi Covid ini ya kan. Kita jadi lebih banyak di rumah. Jadi benar-benar harus bisa memanage masing-masing sih, Dok. Kita harus gaya hidup itu harus kita modifikasi. Betul. Dan yang kita tahu juga kalau misalnya olahraga itu ternyata bisa menaikkan kadar lemak baik, Dok ya. Ya, HDL itu sendiri ya. menurunkan kadar LDL. Dok. Apakah sebaiknya nih anjuran dari dokter spesialis saraf nih langsung? Kalau misalnya dalam seminggu bagusnya berapa kali, Dok? Atau selama sekali kita olahraga berapa menit gitu, Dok? Biar semuanya tahu. Ya, jadi memang olahraga itu dia tergantung usia juga sih, Dok. Kadang-kadang kita nggak bisa samaratakan karena dia harus menghitung heart rate juga ya, denyut jantung yang terbaik berapa, dikurangin usia gitu kan. Itu juga jangan sampai terlewati karena nggak baik juga. Jadi disesuaikan sebetulnya. Tapi minimal seminggu 3 kali, terus setiap kali latihan mungkin sekitar 30 menit. Itu mungkin yang lebih baik. Tapi phase-nya
itu diatur sesuai dari tadi denyut jantung mungkin akan lebih baik ya, lebih optimal. Jadi misalnya 220 dikurangin usia. Jadi usianya misalnya 40, ya berarti heart rate maksimal dia kalau bisa cukup sampai 160 aja gitu. Berarti jangan melebihi itu gitu. Jadi jangan melebihi. Ini dari sisi jantung ya, mungkin nanti ada collab dengan dokter jantung untuk memastikan itu. Tapi setahu saya sih gitu. Terus dok, kalau misalnya yang tadi kan ada stroke penyumbatan atau kita sebutnya dalam istilah kedokteran stroke iskemi dok ya. Yang kedua stroke yang perdarahan nih, karena banyak yang pingin tahu juga nih. Nah, stroke kok berdarah di otak gimana tuh? Nah, kita mau mengkaji itu nih dok. Kalau stroke perdarahan tuh sebetulnya apa sih dok gitu? Oh iya, tadi kalau misalnya stroke perdarahan itu berarti pembuluh darahnya tuh pecah dok, tiba-tiba. Ya, jadi tadi penyebabnya bisa salah satunya hipertensi lama tidak terkontrol faktor risiko tadi ya. Terus udah kayak gitu ada aneurisma tadi. Aneurisma itu yang kayak balon, yang kayak bom waktu gitu dok. Jadi dia bisa tiba-tiba pecah. Jadi aneurisma ini bisa terjadi kalau hipertensi yang tidak terkontrol gitu dokter? Bisa dari hipertensi, bisa genetik juga bisa. Kalau misalnya udah pecah, bisa memang ada beberapa lokasi yang kita curigai, oh ini karena stroke perdarahan ini lebih cenderung karena hipertensi, biasa di lokasi-lokasi tertentu gitu. Jadi biasanya dokter saraf biasanya oke ini karena hipertensi. Tapi ada lokasi-lokasi perdarahan yang oh ini nggak biasa nih. Nah itu biasanya kita follow up, kita cari lagi penyebabnya apa sih. Jangan-jangan ada aneurisma itu atau ada kelainan pembuluh darah yang lain yang pecah kayak gitu. Nah sekarang kita pengen tahu nih para sibling semuanya. Jangan lupa subscribe dulu ya, biar kita relax dulu. Jadi kita mau tahu sebetulnya gejala yang udah nunjukin ini tuh stroke loh. Nah itu apa aja dok gejala-gejala stroke gitu? Jadi mudah-mudahan kita aware ya dengan gejala-gejala stroke, karena jangan sampai kita telat bawa ke rumah sakit. Gejala stroke itu sebetulnya kita bisa singkat tuh. Jadi segera ke RS. Se-nya itu senyum tidak simetris. Senyum tidak simetris, jadi mencong gitu ya. Jadi bisa senyum naik ke atas, bisa ke bawah gitu ya, dok berarti nggak sama simetris, nggak simetris. Tadi G-nya itu berarti gerak tubuh sebelah itu tiba-tiba melemah. Jadi misalnya tadi lagi makan tiba-tiba dia mau ambil piring atau gelas jatuh padahal tadi nggak apa-apa. Nah itu juga curiga jangan-jangan udah ada yang kesumbat tuh aliran darahnya, misalnya stroke sumbatan. Kita ngomong yang 80% kasus lah ya dok ya, stroke sumbatan. Intinya kalau stroke tuh mendadak dok, terjadi secara mendadak. Yang tadinya nggak apa-apa terus jadi apa-apa. Terus tadi habis gerak, ra berarti. Ra itu adalah bicaranya tiba-tiba pelo gitu, atau kadang-kadang bisa juga kayak kayak bingung untuk ngomong, itu juga bisa salah satu gejala stroke tuh yang tiba-tibanya ngeblank gitu ya, atau nggak bisa diajak ngomong, diajak ini nggak nyambung. Dan pengucapan lafalnya mungkin bisa pasti tidak cadel jelas, gitu ya, bicaranya ya. pelo, cadel gitu. Segera ke-nya itu kebas paruh tubuh juga biasanya kalau stroke. Jadi bukan cuman satu sisi saya cuma sering nih saya kesemutan di sini, belum tentu juga itu stroke. Biasanya sebelah kebas. Biasanya sebelah. Kalau misalnya ada nih sibling yang kiri kanan langsung kebas gitu dok? Jarang tiba-tiba tuh dok. Biasanya dia sebelah, satu sisi. Salah satu sisi. Karena bisa juga banyak juga kasus kayak gitu lebih ke arah psikogenik juga bisa sih dok. Tadi segera ke R. R tuh rabun. Rabun dok ya? Jadi biasanya rabun, pandangan tuh dok, kena kegangguan penglihatan. Kalau memang stroke biasanya satu sisi penglihatannya kena. Tapi kemarin yang saya cerita ke dokter, maksud kita kan tadi harusnya take-nya 2 hari lalu ya dok ya? Iya. Terus tiba-tiba maaf banget saya cancel karena memang ada pasien. Nah itu kasusnya itu dia nggak bisa melihat dua-duanya. Mendadak. Secara mendadak dok, semenjak onset terjadi tuh? Ya, memang datangnya kebetulan udah agak terlambat sih, maksudnya 4 hari 5 hari gitu. Tapi memang gejalanya unusual karena dia tiba-tiba rabun nggak bisa lihat. Wajar sih kalau misalnya masyarakat kalau rabun dua-duanya itu pasti ke dokter mata dulu ya. Iya. Jadi wajar. Tapi ternyata untuk gejalanya kabur atau? Kabur, dia nggak bisa lihat dua-dua mata. Untuk stroke sumbatan, kita tuh ada namanya trombolisis. Trombolisis tuh masukin obat dari pembuluh darah sini untuk ngancurin sumbatannya. Dengar kata-kata buah-buahan setiap hari, apakah sebetulnya itu pengaruh sekali nggak dok? Untuk menurunkan angka kejadian atau faktor resiko dari stroke?